Semuanya, namaku Putri Gaila Saka Patidina dari kelas 10-6. Jadi kali ini aku akan membahas tentang informatika, bab 1 dan bab 2 dari kurikulum Merdeka. Nah, untuk bab 1-nya, materinya adalah berpikir komputasional. Dan untuk bab 2, materinya adalah teknologi informasi dan komunikasi. Yang akan pertama kita bahas adalah bab 1 ya. Jadi, apa sih berpikir komputasional itu? Berpikir komputasional merupakan cara untuk memecahkan masalah dengan tidak membuat orang mencoba berpikir layaknya sebuah komputer, saling melengkapi dan mengkomunikasikan antara pemikiran, teknik, dan matematis. Nah, untuk yang pertama, yang berada di bab 1 ini adalah searching. Searching adalah tempat pencarian data dengan menelusuri data itu. 1. Fungsi pencarian data atau searching. Searching atau pencarian data sering juga disebut table lookup atau storage and retrieval information. Fungsi pencarian data adalah memvalidasi dan mencocokkan data ataupun mencari informasi yang diinginkan. Metode mencari data. Metode pencari data yang pertama adalah mencari data statis dan dinamis. Pencarian data statis dan pencarian dinamis. Pada pencarian statis, banyak rekaman yang diketahui dianggap tetap. Pada pencarian dinamis, banyaknya rekaman yang diketahui bisa berubah-ubah yang disebabkan oleh penambahan atau penghapusan suatu rekaman. Yang kedua atau yang B, pencarian sekuensial dan biner. Pencarian sekuensial dan biner, perbedaan dari dua teknik ini terletak pada keadaan data. Pencarian sekuensial digunakan apabila data dalam keadaan acak atau tidak terurut. Sebaliknya, pencarian biner digunakan pada data yang sudah dalam keadaan urut. Yang ketiga atau yang C, pencarian internas dan eksternal. Pada pencarian internal, semua rekaman yang diketahui berada dalam pengingat komputer, sedangkan pada pencarian eksternal, tidak semua rekaman yang diketahui berada dalam pengingat komputer. Tetapi ada juga sejumlah rekaman yang tersimpan dalam penyimpan luar. Lalu pengurutannya. Selection sort. Selection sort merupakan metode pengurutan dengan mencari nilai data terkecil, dimulai dari data di posisi 0 hingga di posisi N1. Bubble sort. Bubble sort adalah metode pengurutan algoritma dengan cara melakukan penukaran data secara terus-menerus sampai bisa dipastikan dalam satu iterasi tertentu. Merge sort merupakan algoritma pengurutan dalam ilmu komputer yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan pengurutan atas suatu rangkaian data yang tidak memungkinkan untuk ditampung dalam memori komputer karena jumlahnya yang terlalu besar. Lalu, ada juga yang disebut dengan stack dan QW. Stack adalah tumpukan suatu struktur data yang terbentuk dan barisan hingga yang terurut dari suatu data. Pada stack, penambahan dan penghapusan elemennya hanya dapat dilakukan pada satu posisi, yaitu posisi akhir stack. Lalu untuk QW atau antrian adalah suatu kumpulan data yang penambahan elemennya hanya bisa dilakukan pada satu ujung, disebut dengan sisi belakang atau rear. Dan penghapusan atau pengambilan elemen dilakukan lewat ujung yang lain, disebut dengan sisi depan atau front. Nah, itu dia untuk bab satunya. Kali ini mari kita akan membahas materi bab 2, teknologi informasi dan komunikasi. Integrasi konten aplikasi perkantoran. Itu adalah materi pertama yang berada di bab kedua, teknologi informasi dan komunikasi. Integrasi konten perkantoran mengintegrasikan artinya menyatukan beberapa objek, data, atau komponen untuk membentuk sesuatu yang utuh dan bermakna, walaupun komponennya tadi terpencar atau tidak ada hubungannya. Nah, untuk konten aplikasi perkantoran yang pertama ada fungsi copy, cut, dan paste. Fungsi cut akan memindahkan sebuah file ke tempat tujuan, sedangkan copy memiliki arti menyalin. Perintah copy dipakai untuk menggandakan sebuah file, teks, folder, dan lainnya. Cara kerja dan fitur tersebut yaitu menggandakan sesuatu untuk kemudian dipindahkan ke tempat lain. Lalu fungsi paste adalah untuk menempel teks atau objek yang disimpan di clipboard. B. Integrasi konten pada aplikasi. Yang pertama adalah integrasi Word dan Excel, dan yang kedua adalah integrasi PowerPoint dan Excel. Lalu, ada juga object linking dan embedding.
Untuk object linking yang pertama atau yang biasa disebut OLE, yaitu adalah object linking dan embedding tentunya. Nah, mari aku kasih tahu cara untuk melakukan object linking dan embedding. Sebelumnya, siapkan data yang diperlukan pada Microsoft Excel. Setelah semua data siap, buka Microsoft PowerPoint, kemudian pilih menu Blank Presentation yang berada di pojok kiri atas. Lalu ketikkan judul file pada slide pertama yang kosong. Selanjutnya, tambahkan slide lagi dengan cara kursor ditempatkan pada slide pertama, lalu tekan Enter pada keyboard. Maka akan muncul slide kosong secara otomatis. Setelah itu, pilih menu Insert yang berada di bagian atas slide. Maka akan muncul beberapa ribbon termasuk ribbon text. Pada ribbon text, pilih opsi Object. Maka akan muncul beberapa opsi, lalu pilih opsi Create from File. Lalu tekan menu Browser untuk mencari lokasi file yang telah dibuat sebelumnya pada lembar kerja Microsoft Excel. Lalu pilih OK. Setelah menemukan file yang diperlukan, maka jangan lupa untuk mencentang opsi link yang berada di samping opsi Browser. Apabila opsi link tersebut tidak tercentang, maka jika terdapat perubahan data pada Microsoft Excel, tidak akan terjadi perubahan pada data yang ada pada Microsoft PowerPoint secara otomatis. Kemudian pilih OK. Maka secara otomatis, data yang ada di Microsoft Excel akan ditampilkan pada slide Microsoft PowerPoint. Untuk membuktikan proses object linking dan embedding telah berhasil atau belum, dapat dilakukan dengan cara klik 2 kali pada file yang ada di Microsoft PowerPoint. Maka akan terbuka file yang ada di Microsoft Excel. Cobalah untuk mengubah sejumlah data yang ada pada Microsoft Excel. Jika data yang terdapat pada Microsoft Excel PowerPoint ikut berubah juga, maka proses object linking dan embedding telah berhasil. Nah, itu dia cara OLE atau object linking dan embedding. Nah, udah selesai nih pembahasan kita tentang bab 1 dan bab 2. Gimana, udah pada ngerti belum? Atau perlu dijelasin ulang? Kalau perlu, kalian harus mulai dari awal ya. Aku nggak mau ngejelasin lagi. Nah, segitu dulu ya presentasi aku kali